Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NPM 0319010171. Saya dari Fakultas Keguruan, Prodi PGSD, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Terus yang kedua, karakteristik PTK. Yang pertama, PTK merupakan prosedur penelitian di kelas yang dirancang untuk menanggulangi masalah nyata yang dialami guru berkaitan dengan siswa di kelas itu. Ini berarti bahwa rancangan kelas penelitian diterapkan sepenuhnya di kelas itu, termaksud pengumpulan data, analisis, penafsiran, pemaknaan, perolehan temuan, dan penerapan temuan. Semuanya dilakukan di kelas dan dirasakan oleh kelas itu. Terus yang kedua, metode PTK diterapkan secara kontekstual dalam arti bahwa variabel-variabel yang ditelan selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri. Dengan demikian, temuan hanya berlaku untuk kelas itu sendiri dan tidak dapat digeneralisasi untuk kelas yang lain. Temuan PTK hendaknya selalu diterapkan segera dan ditelan sebagai kembali efektivitasnya dalam kaitan dengan keadaan dan suasana kelas itu. Terus yang ketiga, PTK terarah pada suatu terbaik ataupun peningkatan kualitas pembelajaran dalam arti bahwa hasil atau temuan PTK itu adalah pada diri guru telah terjadi perubahan-perbaikan atau peningkatan sikap dan perbuatannya. PTK akan lebih berhasil jika ada kerjaan sama antara guru-guru di sekolah sehingga mereka dapat saling bermasalah, dan apabila penelitian dilakukan selalu diadakan pembahasan perencanaan tindakan yang dilakukan dengan demikian PTK itu bersifat berkolaborasi dan kooperatif. Terus yang keempat, PTK bersifat luas dan mudah diadaptasi. Dengan demikian, maka cocok digunakan dalam rangka pembaharuan dalam kegiatan kelas. Hal ini juga memungkinkan diterapkan suatu hasil studi dengan segera dan penilaian kembali secara bersetimbangannya. Terus yang kelima, PTK banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atau refleksi diri penelitian. Pada saat penelitian berlangsung, guru sendiri dibantu rekan lainnya pengumpulan informasi, menata informasi, membahayakan mencatatnya, penilaian, dan sekaligus melakukan tindakan-tindakan secara bertahap. Setiap tahap merupakan tindakan lanjut tahap sebelumnya. Terus yang keenam, PTK setidaknya ada kesamaan dengan penelitian eksperimen dalam hal percobaan tindakan yang segera dilakukan dan ditelan kembali efektivitasnya. Tetapi PTK tidak secara ketat memperdulikan pengendalian variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penilaian. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam penelitian ilmu dapat dipertahankan, terutama dalam pengembalian data beroleh informasi, upaya untuk membangun pola tindakan, rekomendasi, dan lain-lain, maka PTK tetap merupakan proses ilmiah. Sedangkan yang ketujuh, PTK bersifat situasional dan spesifik yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk studi kasus subjek. Penelitian sifatnya terbatas, tidak represif untuk merumuskan atau generalisasi. Penggunaan metode statistik terbatas pada pendekatan deskriptif tahap internal. Terus selanjutnya, prinsip PTK. Menurut Hopkins 1993 sampai 5761 terdapat 6 prinsip penelitian tindakan kelas. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, sebagai guru yang pekerja utamanya adalah mengajar, PTK yang dilakukan tidak mengganggu komitmennya sebagai pengajar. Ada dua hal penting terkait dengan prinsip pertama. Mungkin metode pembelajaran yang diterapkannya sekadar menghabiskan kurikulum. Terus yang kedua, teknik pengumpulan data tidak menuntut waktu dan cara
yang berlebihan, sedangkan mungkin hendaknya dapat diupayakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri. Sementara guru tetap aktif sebagai mana biasanya teknik pengumpulan data diupayakan sederhana mungkin asal mampu memperoleh informasi yang cukup signifikan dan dapat dipercaya secara metodologis. Yang ketiga, metodologi yang digunakan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan realitasnya yang memungkinkan guru dapat mengidentifikasi dan merumuskan Indonesia secara meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelas, serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk membuktikannya. Hipotesis tindakannya. Jadi walaupun terdapat kelonggaran secara metodologi, namun PTK mestinya tetap dilaksanakan atas dasar taat kaidah keilmuan. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.